Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Teresia Shalomita Menayang, NIM 2214201057 dari kelas A4 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Saat ini saya akan membahas tentang tren isu keperawatan gerontik dengan dosen pengampu Nurse Michelle Khairupan, Eskap MKAS. Di Amerika Serikat, jumlah populasi lansia berusia 60 tahun atau lebih diperkirakan hampir mencapai 600 juta orang dan diproyeksikan menjadi 2 miliar pada tahun 2050. Pada saat itu, lansia akan melebihi jumlah populasi anak 0 sampai 14 tahun. Jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan sebesar 7,28% pada tahun 2022 menjadi 11,34%. Faktanya, di Cina terdapat populasi lansia yang sebagian besar berusia lebih dari 100 tahun masih hidup dengan sehat dan sedikit sekali prevalensi kepikunan. Menurut mereka, rahasianya adalah menghindari makanan modern, banyak mengonsumsi sayuran dan buah, aktivitas fisik yang tinggi, sosialisasi dengan warga lain, serta hidup di tempat yang sangat bersih dan jauh dari populasi udara. Hal ini merupakan tantangan bagi kita semua untuk dapat mempertahankan kesehatan dan kemandirian bagi dirinya agar tidak menjadi beban bagi para keluarga dirinya dan masyarakat. Asas pendekatan dan jenis pelayanan kesehatan lansia. Yang pertama, asas menurut WHO 1991 adalah to add life to the years that have been added to life. Dengan prinsip kemerdekaan, partisipasi perawatan, pemenuhan dirinya, dan kehormatan. Yang kedua, asas yang dianut oleh Departemen Kesehatan RI adalah meningkatkan mutu kehidupan lanjut usia, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang usia. Pendekatan menurut World Health Organization 1982, pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menikmati hasil pembangunan. Yang kedua, masing-masing lansia mempunyai keunikan. Yang ketiga, lansia diusahakan mandiri dalam berbagai aspek. Yang keempat, lansia turut memilih kebijakan. Yang kelima, memberikan perawatan di rumah. Yang keenam, pelayanan harus dicapai dengan mudah. Yang ketujuh, mendorong ikatan akrab antara kelompok antara generasi. Selanjutnya, jenis pelayanan. Jenis pelayanan kesehatan terhadap lansia meliputi 5 upaya kesehatan, yaitu peningkatan atau promotion, yang kedua pencegahan atau prevention, yang ketiga diagnosis dini dan pengobatan, early diagnosis dan promosi treatment, yang keempat pembatasan kecacatan, disability eliminasi, serta pemulihan atau rehabilitasi. Yang pertama yaitu promotif. Upaya promotif merupakan proses advokasi kesehatan untuk meningkatkan dukungan klien, tenaga profesional, dan masyarakat terhadap praktik kesehatan yang positif menjadi norma-norma sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyampaian 10 perilaku yang baik pada lansia, baik perorangan maupun kelompok lansia adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mau menerima keadaan, sabar, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan melakukan kegiatan sesuai kemampuan. Yang ketiga, menjalani hubungan yang teratur dengan keluarga dan sesama.
Yang keempat, olahraga ringan setiap hari. Yang kelima, makan sedikit tetapi sering memilih makanan yang sesuai dan banyak minum air putih. Yang keenam, berhenti merokok dan meminum minuman keras. Yang ketujuh, kembangkan hobi dan minat sesuai dengan kemampuan. Yang kedelapan, tetap memelihara hubungan harmonis dengan pasangan. Selanjutnya, penyampaian pesan bahagia. Yang pertama, B, berat badan berlebih dihindari. A, atur makanan yang seimbang. H, hindari faktor resiko penyakit jantung dan situasi yang menegangkan. A, agar terus merasa berguna dengan mengembangkan kegiatan dan hobi yang bermanfaat. G, gerak badan teratur dan sesuai kemampuan. I, ikuti nasihat dokter dan perawat. A, awasi kesehatan dengan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya, preventif. Preventif mencakup pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Melakukan pencegahan primer meliputi pencegahan kesehatan pada lansia sehat. Tidak ada penyakit dan promosi kesehatan. Jenis pelayanan pencegahan primer adalah sebagai berikut: konseling, berhenti merokok dan meminum minuman beralkohol, dukungan nutrisi, keamanan di dalam dan di sekitar rumah, manajemen stres, dan penggunaan medikasi yang tepat. Melakukan pencegahan sekunder meliputi pemeriksaan terhadap penderita tanpa gejala hingga penderita yang mengidap faktor risiko, kontrol hipertensi, deteksi dan pengobatan kanker, screening, pemeriksaan rektal atau mamogram, pap smear, gigi mulut, dan lain-lain. Melakukan pencegahan tersier dilakukan setelah terdapat gejala penyakit dan cacat, mencegah cacat bertambah dan ketergantungan serta perawatan terhadap tahap 1, perawatan di rumah sakit. Tahap 2, rehabilitasi pasien rawat jalan. Ketiga, perawatan jangka panjang. Selanjutnya, jenis pelayanan pencegahan tersier. Mencegah berkembangnya gejala dengan memfasilitasi rehabilitasi dan membatasi ketidakmampuan akibat kondisi kronis. Misalnya osteoporosis atau inkontinensia urin atau fekal. Mendukung usaha untuk mempertahankan kemampuan berfungsi. Early diagnosis dan promote treatment. Diagnosis dini dapat dilakukan oleh lansia sendiri atau petugas profesional atau petugas institusi. Oleh lansia sendiri dengan melakukan tes diri, screening kesehatan, memanfaatkan kartu menuju kesehatan atau KM-KES lansia, memanfaatkan buku kesehatan pribadi atau BKP, serta penandatanganan kontrak kesehatan. Oleh petugas profesional atau tim pemeriksaan status fisik, wawancara masa-masa lalu dan saat ini, obat yang dimakan atau diminum, riwayat keluarga atau lingkungan sosial, kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Pemeriksaan fisik diagnosis seperti pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan pelvis dan rektum, gerakan sendi, kekuatan otot, penglihatan dan pendengar. Selanjutnya, rehabilitasi. Yang pertama, pelaksanaan tim rehabilitasi dari petugas medis, paramedis dan non paramedis.
prinsip pertahanan kenyamanan lingkungan, yaitu istirahat dan aktivitas mobilisasi, pertahanan kecukupan nutrisi, pertahanan fungsi pernafasan, pertahanan fungsi pencernaan, seluruh saluran kemih, psikologi, dan komunikasi. Upaya rehabilitasi, penglihatan berkurang atau tidak bisa melihat, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan keterbatasan pergerakan atau imobilitasi, upaya rehabilitasi bagi lansia dengan kepikunan atau demensia. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah menonton, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon untuk nanti akan saya perbaiki. Sekian dan terima kasih.